Informasi selanjutnya di mana kasus tindak pidana perdagangan orang diduga ini telah bergulir sejak lama hingga saat ini, saudara. Pemerintah ini melalui kepolisian membentuk Satgas TPPO dan mulai membongkar dan menangkap sindikat TPPO. Lalu apa yang membuat begitu banyak korban TPPO dan apa solusi yang harus dilakukan untuk memberantas TPPO? Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Bareskrim Polri kembali berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan membongkar sindikat perdagangan orang di berbagai wilayah tanah air. Lantas bagaimana menghentikan kasus ini agar tidak terus berulang kembali dan bagaimana komentar masyarakat dalam menanggapi maraknya kasus TPPO? Kita simak dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan salah satu kejahatan luar biasa bagi kehidupan manusia. Bentuk eksploitasi terhadap korban dalam praktik perdagangan orang cukup beragam. Mulai dari pemaksaan hubungan seksual, perbudakan, kerja paksa, pengambilan organ atau jaringan tubuh, dan pemanfaatan kemampuan korban lainnya secara paksa. Lalu mengapa TPPO terus terjadi di berbagai belahan dunia? Bagaimana tidak? Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime, perdagangan orang adalah salah satu bisnis ilegal yang paling menguntungkan yang mencapai puluhan miliar dolar per tahunnya, atau ketiga terbesar setelah perdagangan obat terlarang dan barang palsu. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam dalam membongkar sindikat perdagangan orang dan membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Senin 5 Juni 2023. Hasilnya, dalam sepekan ratusan kasus berhasil diungkap. 16 Juni 2023, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Sulawesi Selatan meringkus 6 orang pelaku TPPO. Miris, 1 dari 6 pelaku ini merupakan pegawai di kantor imigrasi kelas 1 Makassar yang bertugas untuk melancarkan pengurusan paspor bagi calon pekerja imigran Indonesia. Para pelaku ini berhasil mengajak korban sebanyak 94 orang, di mana modusnya melakukan perekrutan pekerja CPMI secara ilegal tanpa memiliki surat izin. Selain itu, juga para calon pekerja imigran Indonesia ini diiming-imingi gaji yang tinggi yang bekerja sebagai buruh kerja pekerja sawit dan pembantu rumah tangga. Di Batam, salah satu anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat dalam kasus pekerja imigran Indonesia atau PMI ilegal di Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Dalam kasus TPPO ini, Kop KM mengontrakkan rumahnya kepada seorang pria berinisial SR yang sebelumnya diamankan oleh Polres Bintan. Bersama SR, polisi mengamankan 5 orang calon PMI ilegal di tempat penampungan yang diduga rumah oknum Kop KM. Kelima PMI ilegal ini rencananya akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Yang bersangkutan oknum TNI yang berinisial M itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan hasil keterangan yang sudah kita peroleh, saat ini sudah kita buatkan LP penyidikan terkait masalah proses lebih lanjutnya, terkait perkembangan pada proses penyidikannya ini sampai sejauh mana masih terus kita gali. Di Nunukan, Kalimantan Utara pada 15 Juni 2023, puluhan calon pekerja migran ini diamankan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri dan Polda Kalimantan Utara dari jaringan TPPO di kawasan Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelum diselamatkan, puluhan korban ini hendak dikirim ke Tawau, Malaysia, melalui jalur untuk dipekerjakan di sejumlah sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan pekerja perkebunan. Maraknya kasus TPPO tak pelak membuat geram masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan dari mereka? Ya menurut aku sih miris ya, udah tahun segini masih banyak aja perdagangan orang yang di Indonesia ke luar negeri gitu. Pastinya sih kita percaya pemerintah tuh udah waspada dengan ini, ada imigrasi juga, ada pihak kepolisian, kemudian juga tentu pasti mereka juga udah dari tahun ke tahun sudah meneliti ataupun juga riset lah soal ini. Cuman kan balik lagi ada beberapa kadang ada beberapa oknum yang justru ngebantu, itu sih yang kita kecewain, kenapa masih banyak tindakan seperti ini padahal udah tahun 2023 tapi justru tingkat kasusnya meningkat gitu, bukan menurun. Ya kayak miris aja ya, masih zaman-zaman sekarang gitu masih ada kayak jual manusia gitu, kayak ya kasihan aja gitu. Harusnya kan hal kayak gini tuh harusnya udah mulai nggak ada lah gitu, kasihan juga.
Kita sebagai warga semoga kasus ini cepat tuntas. Apalagi kan zaman sekarang kan media sosial di mana-mana, tenaga kerja di luar negeri situ kita belum tahu keadaannya. Dengan adanya perdagangan orang di luar negeri ini bisa mengakibatkan negara kita ini di mata masyarakat nggak ada apa-apanya. Padahal negara kita ini mau dibilang negara paling kaya makmur, sedangkan tenaga kerja kita di sana menderita. Jadi saya minta aparat hukum segera tuntaskan kasus ini dan yang calo-calo itu segera ditangkapin dan dihukum. Miris, di zaman modern seperti ini masih banyak terjadi perbudakan di berbagai penjuru tanah air. Butuh kehati-hatian masyarakat agar tidak mudah terperdaya dan terpengaruh rayuan mau calo perekrut. Stop, jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri hanya dengan iming-iming, gaji besar dan proses yang mudah. Karena tidak mendapat hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum. Dari beberapa kasus TPPO yang berhasil dibongkar, terungkap banyak korban yang terperdaya karena beberapa faktor, antara lain tekanan kemiskinan, kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta minimnya peluang kerja di daerah asal. Ditambah modus yang dikembangkan oleh sindikat perdagangan orang juga bervariasi. Modus yang biasa dilakukan oleh para sindikat atau calo yang bergentayangan dari satu desa ke desa lain itu sebenarnya cukup mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat. Mereka umumnya datang ke desa-desa dengan mengiming-imingi para anggota masyarakat untuk anggota keluarganya, apakah itu anaknya atau suaminya atau keluarganya untuk bisa bekerja ke luar negeri. Kemudian mereka menyampaikan bahwa untuk bekerja ke luar negeri tidak membutuhkan persyaratan apapun. Itu dari situ sudah ada indikasi bahwa bekerja ke luar negeri itu kan bukan seperti kayak kita bekerja di dalam negeri. Dia pasti butuh paspor, visa, visanya pun visa kerja, bukan visa turis, ya kan. Kemudian mereka juga harus memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait, termasuk dari BP2MI. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi buruh migran atau TKI, meski keberangkatannya melalui agen atau sponsor ilegal, harus diantisipasi dengan literasi kepada masyarakat, terutama lulusan baru tingkat SMA, para pencari kerja yang menargetkan bekerja ke luar negeri, serta sejumlah PJTKI. Jadi perlu saya informasikan buat adik-adik sekalian atau peminat-peminat kerja yang khususnya ke Saudi, dan yang terbanyak TPPO itu dilakukan adalah ke Saudi. Kalau Myanmar kemarin tuh sebetulnya tidak besar seperti yang ditempatkan di Saudi atau ke Timur Tengah lainnya. Itu hampir 1 bulan 5.000, Pak. 5.000, dan itu pemainnya tidak banyak. Hanya sekitar 5, 7, 8 orang pemain yang sampai sekarang saya lihat hanya beberapa yang ditangkap, yang lainnya belum. Malah yang bandar-bandar besarnya belum. Saya berharap bandar-bandar besar ini bisa segera kepolisian menangkap dan kemudian meneruskan persoalan ini sampai ada putusan hukum yang mengikat, sehingga ini menjadi efek jerah bagi yang lainnya. Jadi sekali lagi, buat adik-adik calon pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Saudi, pemerintah sudah membuka dengan tidak membebankan biaya apapun. Jadi siapa yang ingin berangkat, dia hanya datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai izin dan punya job order dari luar negeri, mereka sudah bisa berangkat ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya. Akan kami juga latih, terus kemudian sertifikasi, kami akan buatkan paspor dan lain-lain kebutuhan yang untuk persyaratan sebagai calon pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Kasus TPPO adalah kasus kejahatan luar biasa dan butuh upaya ekstra dan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari keluarga terdekat, aparat hukum, dan pemerintah. Pemerintah harusnya mungkin mengetatkan lagi ya peraturan mengenai kalau misalnya orang yang mau tenaga kerja yang mau bekerja di luar negeri kayak gitu. Terus juga mungkin hukumannya untuk pelaku TPPO ini diperberat lagi biar orang-orang juga takut, juga nanti menimbulkan efek jerah buat para pelaku-pelakunya ya. Semoga aparat pemerintah segera menuntaskan kasus ini, jangan melihat sebelah mata aja.
Karena kasihan mereka itu. Kalau bukan pemerintah dan aparat hukum yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Dan saya harap Pak Presiden Jokowi tolong turun tangan hadapi kasus ini. Jangan cuma memperhatikan politik-politik pemerintah, pejabat-pejabat korupsi di negara kita, tapi warga masyarakat kita yang TKW di luar negeri tidak diperhatikan. Udah itu aja, terima kasih. Pemerintah harus bertindak dengan tegas untuk memberantas perdagangan ilegal ini. Karena mereka pergi ke sana untuk bekerja, untuk mencari uang, bukan untuk disiksa atau dibikin susah. Kurang tersedianya lapangan kerja dan tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu maraknya masyarakat yang terjebak sindikat TPPO. Karena itu, pemerintah harus segera mempercepat penanganan kemiskinan serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif. Maraknya kasus TPPO bagaikan sebuah fenomena gunung es. Banyak kasus yang masih belum terungkap dan harus ditelusuri. Dan untuk menghentikannya dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat serta proses hukum yang tegas agar menimbulkan efek jerah terhadap siapapun pelaku tindak pidana perdagangan orang. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Ramadhan Mas dan juru kamera Fajril Abdillah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.